makanya saya katakan mungkin tidak hanya di Bangkalan, kalau di Madura terutama ya, saya masih meyakini bahwa memang tidak ada teguran telepon menyuruh teman-teman berhenti untuk bergerak gitu kan. Dari senior. Justru kebanggaan sendiri bagi saya ya sebagai alumni itu ketika melihat bendera berkibar, bahwa teman-teman turun, nilai dasar gerakan tentang oposisi itu berjalan, bahwa memang ternyata ditandai dengan bendera itu berjalan, bendera itu berkibar, nalar kritis teman-teman itu ternyata menjadi sebuah gerakan yang memang konkret mengkritisi kondisi-kondisi yang seperti itu gitu loh Bung Aliman. Ini sama dengan perasaan saya sebetulnya. Cuma istilah saya begini. Ketika saya melihat bendera PMII berkibar di TV, melakukan perlawanan dan kritik terhadap sesuatu yang memang pantas dikritik, ada rasa bangga di hati ini ya. Bangsa ini tidak bisa hanya dibangun oleh GMNI. Tidak hanya bisa dibangun, walaupun mungkin sudah dikapling oleh PMII Bangkalan ini, tidak bisa hanya dibangun oleh PMII. Justru mungkin saja teman-teman PMII yang sudah di dalam yang merusak. Mungkin harus hadir teman-teman PMII sendiri yang dari luar dan bisa kritis terhadap kondisi-kondisi teman-teman yang ternyata lupa diri ketika ada di dalam. Pak Ketua, bicara tentang masalah sejarah GMNI di Bangkalan, di Madura dan yang lain-lain sudah kita ceritakan. Ini kan sudah tidak tidak mukalaf lagi karena GMNI sudah mukalaf umur 20 tahun, 20 tahun lebih kan. Banyak buktinya juga lah. Cuma begini, ruang gerakannya ini kan level Madura lah, khususnya Bangkalan kalau Pak Patut sebagai ketua. Karena Pak Dasuki ini kan ketua PA Bangkalan apa Madura? Bangkalan kan. Apa kesimpulan yang Pak Ketua simpulkan ketika menyaksikan, memperhatikan, menganalisa dan menyimpulkan terkait dengan urusan perjalanan pemerintahan di Kabupaten Bangkalan dan secara khusus dan secara umum di Madura? Kalau dikaitkan dengan urusan konsep dasar yang diajarkan dan juga yang dipelajari oleh GMNI, gimana kesimpulannya? Sebelum itu ya, saya ingin mengatakan mungkin gerakan paling merdeka, bagaimana senior tidak mendikte kadernya itu hanya terjadi di GMNI. Iya. Jadi gerakan GMNI Bangkalan. Iya, GMNI Bangkalan. Bukan GMNI Indonesia. Ya, saya tidak tahu. Ya, kalau GMNI di Indonesia justru lebih paling banyak. Gitu ya. Jadi ketika ngomong di Bangkalan terutama paling bebas gitu ya. Paling bebas, paling merdeka gerakan. Paling merdeka. Gitu ya. Kenapa? Tidak ada titah senior. Sehingga ada yang mengkritik, coba teman-teman, karena kadang justru ketika tidak diarahkan gitu ya. Gerakannya juga akhirnya menjadi sepi gitu ya. Sehingga kita berpikir apakah perlu dilakukan dorongan-dorongan atau dalam bahasa teman-teman itu kan jangan diintervensi gitu. Apa perlu diintervensi gitu kan? Saya mengatakan bahwa proses mengisi militansi, mendorong militansi itu ya ada di diskusi-diskusi, ada di proses kaderisasi dan segala macam gitu ya. Sehingga memang awal mula proses bagaimana gerakan itu tumbuh seharusnya tumbuh dari proses kaderisasi. Nah, selanjutnya ketika melihat kondisi pemerintahan di Madura khususnya di Bangkalan yang ternyata justru dan ketika dikaitkan dengan posisi nilai-nilai dasar gerakan teman-teman organisasi ekstra di Bangkalan, yang memang pada akhirnya kita berkesimpulan bahwa harus ada banyak yang secara internal harus diperbaiki. Mendorong nalar kritis itu diperbaiki. Gitu ya. Kenapa? Pemerintah ini semakin hari juga justru semakin pintar gitu ya. Termasuk semakin pintar memutar-mutar gitu. Ya, semakin pintar melakukan akselerasi bagaimana akhirnya nalar kritis teman-teman ini akhirnya tumpul. Termasuk diantaranya merekrut seniornya jadi tim apa, di bagian apa gitu. Bebas bener ya bicara ya. Iya. Karena iyalah.
kita tidak pernah terkonfrontasi oleh siapapun di sini gitu. Ya, kalau di Bangkalan memang betul-betul begitu, sangat bebas dan merdeka bicara seperti itu. Tapi kalau yang di lain-lain kalau di Indonesia, saya yakin saya tidak akan pernah mendapatkan telepon apapun. Jadi gini, lanjutan dari sini. Yang disimpulkan, yang dianalisa, kalau itu dihadapkan dan disaring dan dilihat dari kacamata dengan pisau analisa konsepsi doktrin dasar dari GMNI, bahwa ketika pemerintahan itu sudah menindas, maka itu adalah cukup syarat rukun untuk menjadi lawan dari GMNI. Oh iyalah. Pemerintahan di Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan, sudah masuk cukup syarat enggak di situ? Makanya saya walaupun mungkin selama ini tidak lewat PA, lewat Gideon Indonesia dengan posisi yang sangat jelas, tegas, lugas gitu ya, memposisikan diri menjadi pembanding, menjadi pisau yang bisa menganalisa terhadap berbagai kebobrokan yang terjadi gitu. Dimana teman-teman ketika tidak bersuara, saya dengan lantang dan Gideon Indonesia itu menyuarakan yang seperti itu. Inilah nilai dasar. Bagaimanapun, walaupun tidak lewat organ PA atau bahkan mungkin ngomong GMNI ya, G25 Indonesia ini adalah representasi sebetulnya kegotong royongan nilai-nilai marhaenisme yang sebetulnya dikembangkan dalam bentuk yang jauh lebih konkret seperti itu gitu ya. Ini luar biasa. Ini di Bangkalan. Saya tanya ini dalam konteks Bangkalan, sehingga secara tersirat jawabannya Pak Ketua ini kan sudah memenuhi syarat bahwa konsep dasar GMNI bahwa pemerintahan penindas adalah lawan dari GMNI, kan gitu kan konsep dasarnya. Harus itu. Tersirat begitu jawabannya. Sedikit bergeser ya, Enggak, saya tidak ingin mengatakan tersirat. Bukan. Itu konkret. Sudah tersurat gitu. ya? Itu tersirat dan tersurat. Gitu. Makanya tersurat. Saya Pak Ketua ini kan tidak terkungkung dan tidak terlimitasi di Madura dan Bangkalan. Perkembangan nasional melihat, menyaksikan, menyimpulkan. Perkembangan regional Jawa Timur juga melihat, menyaksikan dan menyimpulkan. Apakah Jawa Timur dan nasional kebijakan-kebijakan negara ini menurut kacamata barusan ini masuk syarat rukun penindasan, yang ini juga menjadi bagian dari sebetulnya sudah menjadi alasan bagi teman-teman GMNI untuk melakukan perlawanan. Ya, saya kira teman-teman GMNI juga menjadi motor gerakan bagaimana menolak kenaikan BBM. Oh iya. Dan termasuk kemarin ada beberapa di beberapa daerah yang juga digebuki kan begitu. Gitu kan. Jadi saya kira ketika kekuasaan itu sudah menindas. Gitu ya, sudah menindas, maka GMNI pasti ada di depan bersama teman-teman yang lain untuk bertarung memperjuangkan hak-hak rakyat itu bagaimana akhirnya bisa terpenuhi gitu kan. Walaupun memang ya kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, secara berkala dan memperbaiki semuanya itu gitu kan. Kenapa ternyata tidak banyak teman-teman gerakan itu, kecuali mungkin 98 dan gerakan-gerakan ada beberapa gerakan sebelumnya yang pada akhirnya bisa memenangkan itu gitu. Tetapi harus diingat bahwa kita pernah ada di situ dan mengingatkan gitu ya, bahwa itulah jati diri kita, itulah eksistensi kita gitu. Yang pada akhirnya ketika ada di posisi yang sama, siapa tahu justru Bung Aliman jadi presiden suatu saat gitu ya. Bahwa Bung Aliman pernah dipukuli sehingga akhirnya harus ingat jangan memukuli teman-teman yang menjadi penyeimbang pada saat itu gitu. Kata kuncinya dan kata kuncinya barusan pertanyaan saya ini dijawab langsung tanpa cangreng mutura lalu itu ndareng langsung dijawab. Jadi doktrin dasar dari GMNI ketika negara sudah masuk ke dalam konteks penindasan, itu sudah otomatis menjadi musuh gerakan GMNI. Pasti. Dan yang terjadi hari ini, apa yang diakui oleh Pak Ketua PA ini justru banyak teman-teman GMNI yang justru masih konsisten dengan itu ya di mana-mana ya. Karena menganggap kenaikan BBM ini bagian dari penindasan. Entah bagaimana alasannya, tapi kesimpulan awalnya dari teman-teman gerakan itu seperti itu ya Pak Ketua ya. Pak Ketua, ini kan menarik ini.
Kalau PA ini kan beda dengan yang masih aktif di kampus. Ya. Oh, namanya PA. Kalau sudah alumni itu kan relasinya, komunikasinya dengan alumni yang ada di pejabat negara, yang juga yang jadi politisi atau yang lain, yang sering berkomunikasi itu kan teman-teman PA. Bahkan PA sendiri gitu. Ada juga PA itu yang anggota PA itu yang justru menjadi bagian dari pemangku kebijakan. Dengar nggak teman-teman PA GMNI itu yang mendapatkan pengalaman yang sama dengan apa yang disinyalkan Pak Ketua tadi, bahwa kalau di Bangkalan macamnya ada apa namanya, ada anunya dari senior dan macamnya. Ada nggak ini dalam konteks BBM barusan? Teguran. Ya. Sampai saat ini saya tidak mendengar, karena komunikasi saya dengan teman-teman itu tidak hanya di Bangkalan ya. Kalau di Madura itu memang walaupun tidak dengan pemangkunya ketua PA di kabupaten yang lain di Madura itu, dengan teman-teman yang lain, semua alumni dan segala macam, dan teman-teman kader tentu yang masih komunikasi, chat dan segala macam itu tidak pernah ada yang seperti itu. Seperti ya? Tidak ada. Jadi memang justru makanya saya katakan mungkin tidak hanya di Bangkalan, kalau di Madura terutama ya, saya masih meyakini bahwa memang tidak ada teguran telepon menyuruh teman-teman berhenti untuk bergerak gitu kan. Dari senior. Justru kebanggaan sendiri bagi saya ya sebagai alumni itu ketika melihat bendera berkibar, bahwa teman-teman turun, nilai dasar gerakan tentang oposisi itu berjalan, bahwa memang ternyata ditandai dengan bendera itu berjalan, bendera itu berkibar, nalar kritis teman-teman itu ternyata menjadi sebuah gerakan yang memang konkret mengkritisi kondisi-kondisi yang seperti itu gitu loh, Bung Aliman. Ini sama dengan perasaan saya sebetulnya. Cuma istilah saya begini. Ketika saya melihat bendera PMII berkibar di TV, melakukan perlawanan dan kritik terhadap sesuatu yang memang pantas dikritik, ada rasa bangga di hati ini ya. Wah, ini mungkin mungkin perasaan semacam ini memang ada pada setiap PA yang betul-betul lulus dalam pegangan. Jadi rasa heroik itu memang muncul gitu ya. Tidak hanya karena persoalan simbolis ngelihat bendera, tetapi karena ada nilai. Ada nilai perjuangan di situ gitu. Dan ketika memang aktivis kita lulus dalam tanda kutip tadi dari itu, bahwa kita merasa ada di masa-masa itu, walaupun kita sudah purna gitu ya. Iya, sama Mas Dogi. Saya juga begitu. Meskipun di ujung kesadaran yang paling dalam, sebetulnya saya dengan Mas Dasuki sebagai ketua PA GMNI sudah harus memulai untuk belajar bahwa kita tidak boleh memberhalakan organisasi. Tidak boleh lagi untuk memberhalakan ini justru tidak pernah melihat kebenaran di kelompok yang lain, dan tidak pernah mengapresiasi gerakan-gerakan heroik yang dilakukan oleh teman-teman organisasi ekstra yang lain. Kan itu Pak Dasuki ya. Kritis itu saya kira Bung Aliman, kritis itu juga harus mulai diterapkan terhadap diri sendiri, terhadap internal gitu ya. Karena apa? Kebenaran-kebenaran itu memang kita harus dorong, kita harus aktualisasikan gitu ya. Tidak hanya mendorong fanatisme, bersikap fanatisme dan mengkader secara fanatik gitu ya teman-teman calon kader yang masuk ke masing-masing organ. Saya justru tertarik ketika umpamanya di sesi-sesi tertentu gitu ya, di proses pengkaderan itu mendatangkan teman-teman HMI, teman-teman PMI seperti yang dulu pernah saya sampaikan. Iya, betul. Begitupun kalau umpamanya ternyata di proses kaderisasi teman-teman PMI dan HMI itu coba hadirkan teman-teman GMNI barangkali ya. Ini mungkin menjadi jembatan awal bagaimana senior mereka memberikan contoh yang baik, bermetra kritis tetapi tetap dalam bingkai ukhuwah gitu. Ukhuwahnya itu. Kenapa? Bangsa ini tidak bisa hanya dibangun oleh GMNI. Tidak hanya bisa dibangun, walaupun mungkin sudah dikapling oleh PMII Bangkalan ini, tidak bisa hanya dibangun oleh PMII. Justru mungkin saja teman-teman PMII yang sudah di dalam yang merusak. Mungkin harus hadir teman-teman PMII sendiri yang dari luar dan bisa kritis terhadap kondisi-kondisi teman-teman yang ternyata lupa diri ketika ada di dalam. Pak Ketua, ini menarik tawarannya, ini menarik. Ini perlu untuk kita tidak lanjuti. Tapi saya kalau di PMII itu namanya IKA. IKA PMII, kalau di GMNI kan PA.
Bisa saja ini nanti dikomunikasikan dengan KAHMI ya. Kalau KAHMI, ya, IKPMI dan PA untuk menindaklanjuti ide dasar ini agar kita tidak terjebak dengan pemberhalaan organisasi. Sehingga bagaimana sistemnya adalah pengkaderan yang ada itu bolehlah kita mengundang senior-senior dari organisasi yang lain. Kalau di Bangkalan ketuanya Pak Matur. PMI ya. PMI. Ya. Kalau yang di HMI yang saya dengar Pak Bang Jimhur ya. Bang Jimhur. Bukan Hasan ya? Orang Hasan ya? Saya nggak tahu kalau dulu Jimhur. Kalau Rasani bisa saja ini diajak komunikasi sebetulnya. Agar ini bisa berjalan Mas Dasuki. Dan pemberhalaan organisasi itu biar segera dimulai untuk diselamkan lagi biar tidak terus-menerus murtad. Oke, Pak Dasuki. Kita sudah banyak yang kita bahas hari ini. Barangkali ada hal yang mau disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan urusan aktivitas keaktivisan para aktivis di Bangkalan khususnya, karena ruang lingkupnya Pak Dasuki kan di Bangkalan gitu. Silakan Pak Dasuki. Saya kira ada dua hal ya yang mungkin sifatnya internal karena memang PA dan saya baru mengemban amanah menjadi ketua PA ini. Ada 3 hal yang ingin saya dorong tadi untuk menjadi perhatian mungkin ke depan dan yang akan dilakukan ke depan oleh teman-teman PA. Yang pertama adalah mungkin di ranah politik yang berbakat kita tidak akan menghalangi. Artinya kalau butuh difasilitasi dan segala macam kita akan fasilitasi siapapun yang berbakat. Tetapi kita juga akan mengumpulkan mereka dan mendorong mereka agar bagaimana proses-proses itu dilakukan dengan tetap megang nilai-nilai dasar perjuangan itu gitu ya. Terus yang kedua terkait bakat gitu ya, bakat ekonomi umpamanya kita senang karena konsep kemandirian ekonomi itu kan konsep Soekarno gitu ya. Bahwa teman-teman yang berbakat di situ pun itu kita akan dorong. Kalau di G25 itu kan ada pemberdayaan usaha super mikro ya untuk warga miskin. Kenapa kita tidak bisa melakukan untuk teman-teman kita sendiri, untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, teman-teman yang berbakat itu secara internal teman-teman kita akan dorong dan kita fasilitasi. Yang ketiga mungkin pendidikan. Pendidikan ini berat kita gitu ya. Ngomong anggaran 20% dan segala macam ini ternyata ya kemana aja gitu ya. Kenapa? Ternyata sistem pendidikan kita, guru kita, anak-anak kita yang dapat yang terfasilitasi itu juga masih terbatas. Bahkan fasilitas untuk mereka juga dikepras sedemikian rupa, dikorup sedemikian rupa gitu ya. Itu untuk internal gitu, 1, 2, 3 itu. Yang eksternal saya kira begini, teman-teman, ayolah kita objektif, ayolah kita kembali kepada sebuah kesadaran seluas-luasnya ya, bahwa tanggung jawab kita sebetulnya mendorong gitu ya adik-adik kita menjadi dirinya sendiri, tidak menjadi diri kita dengan posisi yang saat ini. Artinya jangan kooptasi mereka, jangan ganggu gerakan kemerdekaan gerakan mereka gitu ya, sehingga mereka di masa depan bisa menjadi calon pemimpin bangsa atau pemimpin bangsa yang bisa menjadi dirinya sendiri gitu ya. Jangan karena kepentingan politik sesaat lantas pada akhirnya teman-teman justru menjadi kambing conge gitu ya, yang menghilangkan jati dirinya. Karena di masa depan kita juga yang akan malu. Saya kira itu. Makasih banyak Pak Ketua, luar biasa. Kesimpulannya semakin tajam ini pemirsa. Jangan sampai menjadi kambing conge. Dan para senior dan yang lain, senior yang kebetulan mempunyai jabatan, yang juga mempunyai posisi dan peran penting dalam negara ini, jangan sampai mempengaruhi juniornya, memasung nalar kritis juniornya, agar juniornya itu justru tidak sama dengan kita yang hari ini justru melihat, merasakan bagaimana beban dan persoalan bangsa ini yang tidak pernah berkesudahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.